Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Dibawa kemanakah kepala Sayyidina Husain? Di manakah letaknya kini? Orang-orang juga berbeda pendapat tentang keberadaan kepala Sayyidina Husain. Al-Hafidh Ibnu Al-A'la mengatakan, setelah kepala Sayyidina Husain diserahkan kepada Ubaidillah ibnu Ziyad, ia mengirim kepala itu ke Madinah dan diserahkan kepada Amr bin As, gubernur Madinah ketika itu. Amr bin As berkata, "Sungguh aku ingin agar kepala itu tidak diserahkan kepadaku." Kemudian Amr bin As memerintahkan agar kepala itu dikuburkan di kuburan Baqi di Madinah, di samping kuburan ibunya Fatimah. Inilah pendapat yang paling sahih, yang paling bisa diterima. Oleh karena itu, Zubair ibnu Bakar, seorang yang paling mengetahui tentang keturunan Nabi dan yang paling mengetahui tentang peristiwa ini, mengatakan kepala Husain dibawa ke Madinah. Sedangkan kelompok Syiah Imamiyah mengatakan kepala Al-Husain ibnu Al-Ali itu dikembalikan lagi ke Karbala setelah berlalu selama 40 hari dari pembunuhan. Dari sinilah timbul istilah ziarah 40 bagi mereka. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa kepala itu berada di Asqalan atau di Kairo, maka pendapat ini adalah pendapat yang keliru dan tidak punya dasar serta tidak bisa diterima. Disebutkan bahwa orang-orang yang ikut membunuh Husain telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara perlahan-lahan, di mana sejak peristiwa itu ia menjadi sangat menyesal dan merasa sedih yang luar biasa serta diliputi rasa ketakutan yang mendalam. Allah memberikan rasa malu dan tercela kepada dirinya sampai mereka terbunuh semuanya, yaitu 6 tahun kemudian setelah kejadian Karbala. Disebutkan juga bahwa Amr bin Sa'ad beserta teman-temannya mati terbunuh di kemudian hari, juga dengan cara dipenggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Quran Surat Ar-Rahman ayat 41. Aimarah ibnu Umairah mengatakan, ketika kepala Ubaidillah ibnu Ziyad dan teman-temannya digiring oleh banyak orang ke Masjid Ar-Rahbah dan diletakkan di sebuah tiang di sana, tiba-tiba datang seekor ular menyelinap dan menggerogoti kepala-kepala itu. Setelah sampai di kepala Ubaidillah ibnu Ziyad, ular itu berdiam di sana beberapa saat lamanya. Kemudian ia keluar lagi lalu menghilang seketika. Namun beberapa saat kemudian ular itu datang lagi dan berbuat hal serupa terhadap kepala-kepala itu, terutama terhadap kepala Ubaidillah ibnu Ziyad. Para ulama mengomentarinya dengan mengatakan, ini adalah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Ubaidillah ibnu Ziyad yang telah memperlakukan tindakan yang tidak senonoh kepada Al-Husain ibnu Ali dan merupakan salah satu adab yang nyata baginya. Disebutkan bahwa Ubaidillah ibnu Ziyad dan teman-temannya dibunuh dalam sebuah pertempuran yang terjadi antara mereka dengan pasukan Irak yang dipimpin oleh Ibnu Ibrahim ibnu Malik. Waktu itu Ibnu Ibrahim ibnu Malik bersama pasukannya yang berjumlah kurang dari 20.000 orang datang dari kota Mausil ke Syam untuk menyerang pasukan Ubaidillah ibnu Ziyad yang berjumlah 33.000 orang. Ketika pertempuran sedang berlangsung sengit, Ibnu Ibrahim bin Malik melihat seorang laki-laki yang gagah duduk di atas kudanya dengan memakai baju besi yang panjang dan serban sutra serta berselendang kain hijau dari sutra. Orang itu memegang sebuah lembaran yang bertuliskan dengan tinta emas. Maka Ibnu Ibrahim bin Malik mengejar orang tersebut dengan maksud mengambil lembaran itu darinya serta mengambil kudanya. Ketika sudah berada di dekatnya, orang itu langsung dipukulnya dengan pedang sehingga ia mati seketika dan lembaran itu dapat diraihnya. Namun kuda orang itu lari dan menghilang di tengah kerumunan orang banyak yang masing-masing tidak menyaksikan yang lain karena sengitnya pertempuran. Setelah selesai pertempuran yang telah menelan korban sebanyak 73 orang dari pasukan Ibnu Ibrahim bin Malik dan 70.000 orang dari pasukan Ubaidillah ibnu Ziyad itu, pulanglah pasukan Ibnu Ibrahim bin Malik ke negerinya dengan membawa kemenangan besar. Setelah sampai di Irak, Ibnu Ibrahim bin Malik menemukan kembali kuda yang lari darinya waktu pertempuran berlangsung. Setelah tahu bahwa laki-laki gagah yang menunggangi kuda tersebut adalah Ubaidillah ibnu Ziyad,
maka ia langsung bertakbir dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membunuh Ubaidillah ibnu Ziyad melalui tanganku." Apa yang dialami oleh Ubaidillah ibnu Ziyad ini juga dialami oleh Bishr ibnu Arto'ah al-Amri yang telah mengoyak-ngoyak Islam dengan menumpahkan darah orang-orang Islam dan membunuh mereka secara mendadak serta tidak memperdulikan sabda-sabda Rasulullah SAW. Ia telah membunuh sekian banyak dari keluarga beliau. Di antaranya adalah 2 orang anak Ubaidillah ibnu Abbas, ibnu Abdul Muthalib, saudara Abdullah ibnu Abbas yang masih kecil dan masih berada di pangkuan ibunya, yaitu Qasam dan Abdurrahman, sehingga ibunya menjadi gila seketika lantaran kehilangan kedua anaknya itu dan karena sangat dendam kepada pembunuhnya. Abu Bakar ibnu Abu Syaibah mengatakan bahwa Abu Dzar, seorang sahabat Rasulullah SAW, telah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan hari yang menyakitkan dan memalukan itu. Ia meminta perlindungan itu dalam sebuah sholatnya yang panjang, baik ketika berdiri maupun ketika ruku dan sujud. Setelah selesai melaksanakan sholat, kami bertanya kepadanya, "Dari apakah engkau berlindung kepada Allah dan doa apakah yang engkau baca?" Ia pun menjawab, "Aku berlindung kepadanya dari kejahatan hari yang menyakitkan dan memalukan itu, di mana pada waktu itu perempuan-perempuan muslimat ditawan dan ditelanjangi semuanya. Yang cantik-cantik di antara mereka diperkosa. Maka aku berdoa kepada Allah, kiranya aku tidak menemukan hari tersebut." Abu Umar mengatakan, ketika pasukan Muawiyah yang dipimpin oleh Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri datang ke kota Madinah, Abu Ayyub, gubernur Madinah waktu itu, melarikan diri ke tempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri bersama pasukannya bisa masuk ke Madinah dengan leluasa. Waktu itu Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri berpidato dan mengatakan dalam pidatonya itu, "Di manakah syekhku yang dulu berkuasa di sini?" Maksudnya adalah Utsman bin Affan. "Wahai penduduk Madinah, demi Allah, kalaulah kalian tidak berpihak kepada Muawiyah, sungguh akan aku binasakan kalian semuanya." Kemudian ia menyuruh penduduk Madinah itu untuk berbaiat kepada Muawiyah. Ia juga mengatakan kepada Bani Salamah, "Kalian tidak akan aman, melainkan setelah menyerahkan Jabir ibnu Abdullah kepadaku." Maka mereka pun memberitahukan hal itu kepada Jabir ibnu Abdullah sehingga ia pergi ke Syam untuk menemui Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Sesampainya di sana, ia berkata kepadanya, "Wahai Ummu Salamah, bagaimanakah menurut engkau seandainya aku berbaiat kepada Muawiyah? Sungguh aku berbaiat kepadanya karena ini adalah baiat yang sesat." Ummu Salamah pun mengatakan, "Menurut pendapatku, lebih baik engkau berbaiat kepadanya. Anakku yang bernama Umar ibnu Abu Salamah juga aku suruh untuk berbaiat kepadanya." Sehingga datanglah Jabir kepada Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri untuk berbaiat kepada Muawiyah. Setelah menghancurkan kota Madinah, berangkatlah Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri ke Mekah yang pada waktu itu ada Abu Musa al-Asy'ari di sana. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun menjadi khawatir terhadap dirinya, sehingga ia melarikan diri ketika itu dan menulis surat ke Yaman untuk mengkabarkan bahwa pasukan Muawiyah telah datang untuk membunuh siapa saja yang tidak mengakui kekhalifahan Muawiyah. Kabar tentang larinya Abu Musa al-Asy'ari ini pun diketahui oleh Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri, tapi ia tidak mencarinya, melainkan berkata, "Sungguh aku datang tidak untuk membunuhnya." Kemudian Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri pun bertolak ke negeri Yaman, sehingga Ubaidillah ibnu Abbas, gubernur Yaman waktu itu, lari ke Kufah dan menyuruh Ubaidillah ibnu Abdul Mu'adhan al-Harisi menggantikannya sebagai gubernur Yaman. Ubaidillah ibnu Abu Mu'adhan al-Harisi akhirnya dibunuh oleh Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri. Begitu juga dengan anak laki-lakinya. Kemudian Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri pergi ke tempat kediamannya Ubaidillah ibnu Abbas untuk mencarinya. Namun ia hanya menemukan kedua orang anaknya di tempat itu, sehingga kedua anak itu dibunuhnya, dan setelah itu ia kembali lagi ke Syam. Abu Amru Asy-Syaibani mengatakan, ketika pasukan Muawiyah yang dipimpin oleh Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri datang ke kota Madinah, ia membawa 2 orang anak Ubaidillah ibnu Abbas ibnu Abdul Muthalib yang bernama Qatam dan Abdurrahman. Penduduk Madinah menjadi ketakutan dan lari ke perkampungan Bani Salim. Kemudian Bishr ibnu Arto'ah al-Amiri menyerang kota Hamdanah dan membunuh penduduknya serta menawan perempuan-perempuan mereka.
Itulah pertama kalinya pertemuan ditawan dalam Islam. Ahli sejarah Islam berbeda pendapat tentang tempat kedua anak itu dibunuh. Ada yang mengatakan di Madinah, ada juga yang mengatakan di Mekah, dan ada juga yang mengatakan di Yaman. Kota-kota tersebut diserang oleh Bishr ibn Arta al-Amiri dan pasukannya. Muawiyah juga pernah mengutus Bishr ibn Arta al-Amiri dan pasukannya ke Yaman pada tahun 40 Hijriah. Yang pada waktu itu Ubaidillah ibnu Abbas, saudara Abdullah ibnu Abbas, sedang berada di sana. Maka larilah Ubaidillah ibnu Abbas dari Yaman ke Kufah, sedangkan Bishr ibnu Arta al-Amiri dan pasukannya tetap berada di sana menjual agamanya dengan harga yang sedikit, menakut-nakuti penduduknya, menjual perempuan-perempuannya serta memperkosanya. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Hatisah ibnu Qudama as-Sa'di ke sana dan berhasil memukul mundur pasukan Bishr ibnu Arta al-Amiri sehingga mereka kembali lagi ke Syam. Setelah itu kembalilah Ubaidillah ibnu Abbas ke Yaman dan tetap menjadi gubernur di sana sampai Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Menurut pendapat lainnya bahwa Bishr ibnu Arta al-Amiri tidak pernah mendengar satu pun dari perkataan Rasulullah SAW. Sebab selain Rasulullah tidak bebas menyampaikan risalah pada awal Islam itu, ia pun masih kecil sehingga ia tidak bisa dikatakan sahabat Rasulullah. Yahya ibnu Mu'in mengatakan, Bishr ibnu Arta al-Amiri adalah seorang yang berperilaku buruk. Ibnu Abu Umayyah mengatakan, ketika kami berada di tepi pantai bersama Bishr ibnu Arta al-Amiri, tiba-tiba ia membawa seorang pencuri yang bernama Mansur karena ia telah mencuri seekor unta khurasanya. Ia berkata, aku jadi teringat sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, janganlah engkau potong tangan-tangan ketika perang. Jika tidak karena ini, maka sungguh aku akan potong tanganmu. Abu Muhammad Abdul Haq mengatakan, Bishr lahir pada zaman Rasulullah SAW dan mempunyai cerita-cerita buruk tentang Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabatnya. Dialah yang telah membunuh dua orang anak Ubaidillah ibnu Abbas ibnu Abdul Muthalib yang masih kecil yang bernama Qasam dan Abdurrahman, sampai ibunya menjadi gila karenanya. Sehingga Ali berdoa kepada Allah agar dipanjangkan umurnya dan dihilangkan akalnya, dan ternyata doa ini dikabulkan oleh Allah. Ibnu Dihya mengatakan, setelah kedua anak yang masih kecil itu dibunuh, ibunya berdiri di tengah keramaian dengan melantunkan sebuah syair yang sangat memilukan hati dan membuat air mata berderai. Dalam syairnya itu ia berkata, wahai orang yang ada merasa bahwa kedua anakku itu ibarat dua buah mutiara bagiku, tapi apa dayaku, keduanya telah hilang dengan mendadak dariku. Wahai orang yang ada merasa bahwa kedua anakku itu ibarat telinga dan akal bagiku, namun hatiku sekarang telah hilang. Telah aku katakan kepada Bishr bahwa aku tidak percaya dengan omongan orang dan kedustaan yang telah diperbuat. Kasihanilah aku dan anakku, dengarlah penderitaan kami dan perhatikanlah. Begitu juga dengan dosa yang telah diperbuat terhadapnya. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Sumber cerita ini berasal dari kitabnya Imam Al-Qurtubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.